Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, tutor materi geografi kelas 11 di PKBM Bina Pandu Mandiri. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang sebaran dan pengelolaan sumber daya kehutanan, pertambangan, kelautan, dan pariwisata sesuai prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Nah, yang A yaitu prinsip-prinsip berkelanjutan. Nah, dari prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan ini, yang pertama yaitu integrasi ekonomi, sosial, dan lingkungan. Nah, ini meliputi pembangunan yang harus mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan secara seimbang. Nah, yang kedua ada keterpaduan antar generasi. Nah, ini tindakan yang tidak boleh merusak kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Nah, ini mencakup pengelolaan sumber daya alam, pengurangan emisi karbon, dan pencegahan degradasi lingkungan. Nah, kemudian yang ketiga adalah keadilan sosial. Nah, ini berhubungan dengan manfaat dan akses terhadap sumber daya. Nah, ini termasuk perlindungan hak-hak masyarakat adat dan kelompok marginal ya di lingkungan tersebut. Nah, kemudian yang nomor 4 yaitu partisipasi dan keterlibatan. Nah, ini memastikan respon terhadap kebutuhan lokal dan mendukung tanggung jawab bersama. Nah, kemudian yang kelima, penggunaan sumber daya yang efisien. Nah, ini mendorong penggunaan sumber daya alam, energi, dan lain-lain secara efisien untuk mengurangi jejak ekologis dan meningkatkan produktivitas ekonomi. Nah, selain itu ada yang keenam, inovasi dan teknologi. Yang ketujuh ada keterlibatan sektor swasta. Dan yang kedelapan ada kerjasama internasional. Nah, di bidang pembangunan berkelanjutan ini. Nah, yang B yaitu ada pengelolaan sumber daya kehutanan, pertambangan, kelautan, dan pariwisata. Nah, berikut ini adalah beberapa prinsip dan strategi umum yang relevan untuk masing-masing sektor. Yang pertama itu ada kehutanan. Nah, ini konservasi hutan, melindungi hutan alam dari deforestasi ilegal dan kebakaran hutan. Nah, pengelolaan hutan berkelanjutan ini memastikan penebangan kayu dilakukan secara bertanggung jawab untuk mempertahankan keanekaragaman hayati dan fungsi ekosistem. Nah, bagaimana rehabilitasi dan restorasinya, yaitu memulihkan lahan yang terdegradasi dan mengembalikan fungsi ekologis hutan yang rusak. Nah, yang kedua itu adalah pertambangan. Nah, pertambangan ini berhubungan dengan pengelolaan lingkungan. Nah, mengurangi dampak lingkungan seperti pencemaran air dan udara serta pencegahan erosi dan tanah longsor. Nah, konservasi sumber dayanya yaitu mengelola cadangan mineral secara efisien untuk memperpanjang masa pakai sumber daya dan mengurangi limbah dari pertambangan itu sendiri. Nah, yang restorasi lahannya yaitu memulihkan dan merehabilitasi lahan yang telah terganggu oleh kegiatan pertambangan. Kemudian pengelolaan sumber daya lainnya yaitu yang ketiga dari sektor kelautan. Nah, ini pengelolaan perikanan berkelanjutan. Nah, menerapkan kuota lengkap yang berkelanjutan, melindungi habitat ikan dan mengurangi penangkapan ikan secara ilegal. Nah, konservasi terumbu karang dan
ekosistem lautnya itu untuk melindungi terumbu karang dan membatasi aktivitas yang merusak lingkungan laut. Nah, untuk pencegahan pencemaran dari sektor laut yaitu mengurangi limbah plastik dan bahan kimia berbahaya yang akan masuk ke laut. Kemudian sektor pariwisata. Nah, ini pengembangan pariwisata berkelanjutan ini mengintegrasikan praktik berkelanjutan dalam infrastruktur, transportasi, dan pengelolaan destinasi. Nah, ini penghargaan terhadap kebudayaan lokalnya yaitu memelihara dan mempromosikan kebudayaan lokal serta memastikan manfaat ekonomi bagi komunitas lokal. Nah, kemudian pengelolaan wisatawan. Nah, ini mengatur kapasitas wisata untuk menghindari over tourism dan mempertahankan kualitas pengalaman wisata. Sektor yang kelima yaitu strategi umum. Nah, ini mencakup kerjasama dan koordinasi, ya. Kolaborasi antar lembaga pemerintah, swasta, dan masyarakat sipil untuk pengawasan dan implementasi kebijakan. Nah, kemudian dari segi pendidikan dan kesadarannya untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya berkelanjutan dan peran mereka dalam pengelolaan sumber daya. Nah, monitoring dan evaluasinya yaitu memantau dampak kegiatan dan mengadaptasi strategi berdasarkan hasil evaluasi untuk perbaikan berkelanjutan. Nah, jadi pengelolaan yang efektif itu dari sumber daya kehutanan, pertambangan, kelautan, dan pariwisata membutuhkan pendekatan holistik yang memperhitungkan aspek ekologi, sosial, dan ekonomi. Nah, penerapan prinsip-prinsip pembangunan ini, berkelanjutan ini adalah kunci untuk memastikan bahwa sumber daya ini dapat dinikmati dan diminati oleh generasi saat ini dan generasi mendatang secara berkelanjutan. Itu harapannya ya. Nah, kemudian yang C itu ada persebaran dan pengelolaan sumber daya kehutanan, pertambangan, kelautan, dan pariwisata. Nah, yang pertama yaitu kehutanan. Nah, ini sebarannya hutan alam yang tersebar di berbagai wilayah tropis dan subtropis di seluruh dunia. Nah, hutan boreal dan taiga di daerah utara. Nah, ini pengelolaannya bagaimana? Yaitu implementasi kehutanan berkelanjutan untuk menjaga keanekaragaman hayati, fungsi ekosistem dan layanan ekosistem yang diberikan oleh hutan. Nah, ini ada penegakan hukumnya bagaimana? Nah, melawan deforestasi ilegal atau praktik ilegal lainnya yang merusak hutan, maka nanti akan ada denda ya. Kemudian ada rehabilitasi dan restorasi. Nah, ini bertujuan untuk memulihkan hutan yang terdegradasi atau terbakar untuk mengembalikan fungsi ekologinya. Nah, kemudian yang kedua yaitu pertambangan. Nah, ini sebarannya pertambangan cadangan mineral dan tambang tersebar di seluruh dunia tergantung pada jenis mineral yang dieksploitasi. Nah, pertambangan dapat ditemukan di wilayah pedesaan yang terpencil serta di daerah yang lebih terjangkau secara infrastruktur tentunya ya. Nah, kemudian pengelolaannya. Nah, pengelolaan lingkungan ini bertujuan untuk mengurangi dampak negatif seperti pencemaran air, udara, dan tanah. Nah, kemudian ada pengelolaannya yaitu konservasi sumber daya. Nah, ini penggunaan teknologi untuk meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan mengurangi limbah. Nah,
Pengelolaan yang terakhir yaitu rehabilitasi lahan. Nah, ini restorasi lahan yang terdegradasi setelah aktivitas pertambangan selesai. Jadi, pertambangan tidak akan tercemar dengan limbah-limbah. Kemudian sebaran dan pengelolaan yang ketiga, yaitu kelautan. Nah, ini kalau kelautan sebarannya yaitu lautan dan ekonomi laut tersebar di seluruh dunia, dari perairan dangkal hingga laut dalam. Kemudian terumbu karang terdapat di daerah tropis dan subtropis. Pengelolaannya, nah ini ada pengelolaan perikanan. Nah, ini menetapkan kuota tangkap yang berkelanjutan, jadi memastikan penangkapan ikan tidak berlebihan dan melindungi habitat ikan. Kemudian pengelolaannya yaitu dari konservasi terumbu karang. Nah, ini melindungi terumbu karang dari kerusakan fisik dan pencemaran. Selain itu, penanganan limbah. Nah, ini mencegah pencemaran laut oleh limbah plastik, bahan kimia berbahaya, dan polusi lainnya. Nah, yang keempat yaitu dari sektor pariwisata. Nah, ini sebarannya destinasi pariwisata tersebar di seluruh dunia dari pantai tropis hingga kota-kota bersejarah. Bagaimana pengembangan berkelanjutannya, yaitu harus memastikan infrastruktur pariwisata dengan mempertimbangkan dampak lingkungan dan sosialnya. Nah, pengelolaan wisatawannya bagaimana? Yaitu mengatur jumlah wisatawan untuk mencegah over atau kelebihan turis dan mempertahankan pengalaman wisata yang berkualitas. Nah, kemudian pemajuan kebudayaan lokal. Nah, ini untuk memelihara dan mempromosikan warisan budaya lokal serta memastikan manfaat ekonomi bagi masyarakat lokal. Nah, apa sih tantangan dan pendekatannya? Nah, ini kerjasama lintas sektor. Nah, pentingnya kerjasama antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil untuk mengatasi tantangan yang kompleks dalam pengelolaan sumber daya ini. Nah, kemudian dari pengawasannya dan penegakan hukumnya ini diperlakukan pengawasan yang ketat dan penegakan hukum untuk memastikan bahwa kebijakan regulasi dijalankan dengan baik. Nah, kemudian ada inovasi dan teknologi. Nah, kalau ini pemanfaatan inovasi dan teknologi untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan sumber daya dan memantau dampak lingkungan. Kesimpulan dari materi yang tadi saya sampaikan, yaitu pengelolaan yang baik dari sumber daya kehutanan, pertambangan, kelautan, dan pariwisata memerlukan pendekatan holistik yang mempertimbangkan aspek ekologi, sosial, dan ekonomi secara seimbang untuk mendukung keberlanjutan jangka panjang. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan untuk materi kali ini. Mudah-mudahan dapat dimengerti. Jangan lupa untuk mengerjakan penilaiannya. Jangan lupa juga untuk membaca materinya yang ada di materi ini untuk dipelajari kembali dan dibaca kembali. Nah, saya tutup pembelajaran kali ini dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.